Ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media massa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini, kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Sebagai Ketua Umum IKBAS, Ikatan Keluarga Besar Az-Zubaidi atau Azabda Indonesia. Azabda Indonesia adalah sebuah organisasi resmi, perkumpulan keturunan Arab dari Hadramaut, Yaman, dari marga Al-Zubaidi di Indonesia yang berbasis di Kota Medan, bahwa yang mana menerima keanggotaan dari semua keluarga baik paternal maupun maternal. Kalau nenek buyutnya Zubaidi dari jalur perempuan pun kami tetap menerimanya dengan hati yang penuh kasih sayang. 2. Pada dasarnya keluarga, orang tua atau kakek-kakek kami terdahulu tidak pernah menyatakan bahwa marga Zubaidi adalah keturunan yang harus dimuliakan. Keturunan Zubaidi berpedoman bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama. Semoga kita semua senantiasa menjadi hambanya yang berlomba-lomba dalam keimanan, ketakwaan, dan kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam hal ingin diagungkan atau dimuliakan. Salah seorang saudara kami, yakni Farhan bin Yahya Zubaidi, beberapa waktu yang lalu telah melakukan tes Y-DNA. Dan hasil dari tes Y-DNA tersebut adalah haplogrup Y-DNA JM267 atau J1 yang juga telah diberitakan di channel YouTube Pada Suka TV. Pada dasarnya, keluarga, orang tua, atau kakek-kakek kami terdahulu tidak pernah menyatakan bahwa marga Zubaidi adalah keturunan yang harus dimuliakan. Keturunan Zubaidi berpedoman bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama. Yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan di sisinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Oleh karena itu, semoga hal ini bisa menjadi referensi dan pedoman bagi anak cucu keturunan Zubaidi kelak untuk dapat memahami silsilah dan garis keturunannya tanpa memiliki perasaan ingin diagungkan atau dimuliakan dan tanpa memiliki rasa ingin diberikan penghormatan khusus. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu sudah ada, dan profesi mereka sangat bervariasi, status sosial mereka juga bervariasi. Ada dari tukang jualan parfum sampai menteri luar negeri. Indonesia punya yang levelnya habaib, dan tidak ada kerusuhan, tidak ada polemik di antara itu semua. Yang tiba-tiba muncul adalah, saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FPI-nya. Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU, tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan NU yang lain. Ada FPI versus Banser. Kemudian ada kerusuhan, ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya. Nah, ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran bahwa saya tuh gak setuju dengan Habib Rizik, saya tuh gak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal, saya tuh gak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu, tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang karena itu kan Habib. Ini kan keturunan Nabi. Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik sebelum polemik itu menyeruak ke media, polemik di dalam hati kaum muslimin bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik. Tapi kami gak berani karena itu adalah keturunan Nabi. Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap nabinya, terhadap junjungannya, tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial. Kita nggak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu, terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Dan setengah dari kaum muslimin, anggaplah ya, kata
data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media massa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat terus berusaha menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Salawat beriring salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita tergolong ke dalam umatnya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya Afan bin Abbas Zubaidi selaku yang diamanahkan sebagai Ketua Umum Iqbas, Ikatan Keluarga Besar Az-Zubaidi atau Azabda Indonesia. Azabda Indonesia adalah sebuah organisasi resmi perkumpulan keturunan Arab dari Hadramaut, Yaman, dari marga Al-Zubaidi di Indonesia yang berbasis di Kota Medan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang diantaranya adalah salah seorang saudara kami, yakni Farhan bin Yahya Zubaidi, beberapa waktu yang lalu telah melakukan tes Y-DNA, dan hasil dari tes Y-DNA tersebut adalah haplogrup Y-DNA JM267 atau J1 yang juga telah diberitakan di channel YouTube Pada Suka TV dan beberapa media online lainnya oleh beberapa pihak. Berdasarkan hasil tes Y-DNA dan berita-berita yang ada, bersama ini kami ingin menyampaikan bahwa yang pertama, satu, pernyataan kami kepada publik saat ini adalah sebuah niatan untuk mempererat tali silaturahim dan membuka perdamaian, juga jalan untuk mempersatukan, membangun sifat kasih sayang karena iman di antara umat Islam dan masyarakat luas. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Hujarat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dua, pada dasarnya keluarga, orang tua, atau kakek-kakek kami terdahulu tidak pernah menyatakan bahwa marga Zubaidi adalah keturunan yang harus dimuliakan. Keturunan Zubaidi berpedoman bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama. Yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan di sisinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Tiga, keluarga kami Zubaidi adalah keluarga yang sudah menyebar ke seluruh dunia dan sudah membaur, menikah dengan berbagai penduduk lokal bersama dalam kerukunan, budaya, dan silaturahim. Pernikahan keluarga kami di berbagai daerah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pembauran ini terjadi dari kakek-kakek kami maupun keluarga kami sekarang ini tanpa adanya diskriminasi dan dalam keadaan kerukunan yang sakinah serta mencintai negara juga beragama di setiap tanah yang kami pijak. Begitu juga halnya dalam keanggotaan di organisasi kami, bahwa yang mana menerima keanggotaan dari semua keluarga baik paternal maupun maternal.
Kalau nenek buyutnya Zubaidi dari jalur perempuan pun kami tetap menerimanya dengan hati yang penuh kasih sayang kepada sesama umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. 4. Keluarga kami Zubaidi memurnikan peribadatan kami kepada Allah dan berpegang teguh kepada tali yang tidak akan putus, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan peribadatan yang meminta hanya kepada Allah, tanpa meminta kepada selainnya, baik manusia ataupun benda mati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 111 yang artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. 5. Kami, keluarga Zubaidi, menekankan kita semua untuk kembali kepada Islam yang murni. Mari bertakwa, berlaku adil, serta menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan kami juga berkomitmen jelas untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia yang tunduk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, semoga hal ini bisa menjadi referensi dan pedoman bagi anak cucu keturunan Zubaidi kelak untuk dapat memahami silsilah dan garis keturunannya tanpa memiliki perasaan ingin diagungkan atau dimuliakan, dan tanpa memiliki rasa ingin diberikan penghormatan khusus. Semoga kita semua senantiasa menjadi hambanya yang berlomba-lomba dalam keimanan, ketakwaan, dan kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam hal ingin diagungkan atau dimuliakan. Akhirul kalam, saya mewakili Iqbas atau Azabda Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian antum-antum semua, dan kami memohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.